Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Kali ini kita masih sama ya, akan membahas mengenai penjualan angsuran, yaitu terusan dari materi kemarin. Cuma nanti kita dalam pertemuan ini akan lebih fokus ke tukar tambah. Kalau yang kemarin kita fokus ke aset tetap, ini kita akan fokus ke tukar tambah ya. Langsung ke materi saja. Nah, di sini metode yang Ibu jelaskan kemarin itu kan ada metode secara seluruh atau secara proporsional ya kan. Intinya di metode ini itu ada di bedanya di metode proporsional itu ada laba belum direalisasi. Nah, itu bedanya intinya di situ antara metode seluruhnya sama metode proporsional. Kemudian di sini ada pemilikan kembali aset tetap. Nah, apabila konsumen itu gagal, kayak misal kita membeli sepeda motor, kita beli mobil, kita beli rumah, kayak gitu kan. Nanti tapi kita di tengah jalan itu gagal, kita gagal untuk melunasi atau kita tidak bisa membayar lagi, kayak gitu kan. Jadi istilahnya angsuran tersebut nantinya dibatalkan. Nah, gimana sih kemudian kalau angsuran dibatalkan? Kemudian nanti aset tetap itu yang dijual belikan dinilai sebesar nilai pasar pada waktu itu. Misalnya pada waktu nanti saat pembelian kayak gitu. Kemudian di sini perusahaan juga akan mengakui keuntungan atau kerugian karena kegagalan pelunasan piutang angsuran, di mana itu keuntungan atau kerugian itu diakui sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku. Jadi intinya itu nanti labanya itu atau kerugian itu dihitungnya nilai pasar dengan nilai buku. Jadi perbandingan nilainya antara nilai pasar dan nilai buku. Biar kalian nggak bingung atau lebih jelasnya nanti Ibu langsung kasih case, Ibu kasih contoh ya kan, nanti Ibu kasih contohnya langsung. Kemudian di sini ini ada pemilikan kembali aset tetap. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, di mana nanti saat pemilikan kembali aset tetap itu ada perhitungan laba atau rugi. Nah, perhitungan laba atau rugi itu ada dua metode, diakui secara seluruhnya atau metode diakui secara proporsional. Nah, ini nanti kita juga akan menggunakan metode itu untuk perhitungan. Oke, ini kita langsung ke case biar kalian paham. Silahkan siapkan catatan, kertas, buku atau sama pulpen ya kan. Kemudian di sini perhitungannya ini ada HPP aset. Nah, ada HPP aset itu senilai 40 juta. Kemudian harga jualnya itu ada 45 juta. Nah, uang mukanya itu 20 juta. Kemudian angsuran dilakukan sebanyak 20 kali. Ini angsuran sebanyak 20 kali. Kemudian setelah angsuran ke-8, pembeli menyatakan tidak sanggup melunasi sisa angsuran. Berarti di tengah jalan dia istilahnya membatalkan, kredit macet ya kan. Istilah umumnya itu kredit macet. Jadi dia tidak bisa melunasi angsurannya karena terjadi kendala di tengah jalan. Kemudian harga pasar asetnya itu senilai 16 juta. Nah, ini kemudian kita diminta membuat jurnal pengakuan laba saat penjualan dengan untuk laba pemilikan aset tetap dengan metode laba diakui seluruhnya. Kemudian yang kedua kita diminta membuat jurnal pengakuan laba dengan metode diakui secara proporsional. Nih, lebih jelasnya di sini. Kemudian nih, kita akan mulai menghitung dengan metode diakui pada saat penjualan. Nih, di sini ada harga jual, ya kan? Maaf. Ada harga jual. Harga jualnya berapa sih? Harga jualnya 45 juta. Ini harga jual. Kemudian uang mukanya. Uang mukanya 20 juta nih ya, 20 juta. Nah, kemudian piutang angsurannya, berarti piutang angsurannya sisanya 25 juta, oke. Kemudian pokok yang sudah dibayarkan. Pokok yang sudah dibayarkan berapa sih? Pokok yang sudah dibayarkan itu berarti 8 kali ya kan? 8 kali angsuran. Nah, 8 kali angsuran itu berarti berapa? 10 juta. Kenapa kok bisa 10 juta, Bu? Kayak gitu kan. Kita lihat piutang angsurannya sisanya berapa? Sisanya 25 juta kan. Nah, 25 juta di perjanjian itu angsuran dibayarkan sebanyak 20 kali. Berarti sisa angsuran 25 juta ini kita bagi
dengan 20 kali. Kita bagi dengan 20 kali ketemunya berapa? 1.250.000 ya kalau nggak salah ya. Kemudian 1.250.000 kita kalikan aja 8 nih ya kan. Kita kalikan 8 berarti ini ketemunya 10 juta. Nih, berarti 10 juta itu dari 25 juta. Dari 25 juta ini dibagi dengan 20 angsuran. Kemudian 20 angsuran karena kita sudah bayar 8 kali, berarti 8 kali dikali tadi pembagian 25 ini dibagi 20 itu kita kalikan 8 kali angsuran, ketemunya 10 juta. Nih silakan dicatat. Kemudian nilai buku itu 15 juta. Kenapa bisa 15 juta Bu? Dari 25 juta dikurangi 10 juta itu berarti terdapat nilai buku senilai 15 juta. Kemudian harga pasar sudah ada nih di awal. Harga pasarnya sekarang 16 juta. Berarti laba kepemilikan kembalinya berapa? 1 juta. Oke, benar, pinter banget. Jadi selisihnya ini ya antara nilai buku dan harga pasar itu 1 juta. Itu kita tetapkan sebagai laba pemilikan kembali. Ini perhitungannya seperti ini. Silakan dipahami. Kita lanjut ke jurnal metode laba diakui seluruhnya. Laba diakui seluruhnya ini ada penjualan dan pengembalian. Karena kredit macet jadi ada 2 jurnal, yaitu jurnal saat penjualan sama jurnal saat pengembalian. Nah, di mana jurnal saat penjualan itu akunnya itu kas, piutang angsuran pada aset tetap dan laba penjualan. Nah, kasnya berapa sih? Kasnya 20 juta. Itu dari mana, Bu? Itu dari uang muka. Uang muka yang sudah kita terima kan senilai 20 juta. Berarti kas kita bertambah. Ini di bagian debit. Kemudian di piutang angsuran itu senilai 25 juta karena sisa angsurannya senilai 25 juta. Berarti kita masukkan ke piutang angsuran di bagian debit ya kan. Nah, ini aset tetap. Aset tetapnya itu 40 juta dan laba penjualannya 5 juta. Ini ya. Ini saat penjualan. Kemudian saat pengembalian, gimana jurnalnya? Saat pengembalian ini ada aset tetap pada piutang angsuran dan laba pemilikan. Seperti yang udah kita hitung di depan nih, kita udah berhitung kan, di mana laba pemilikan kembali itu ketemunya 1 juta. Nih, kita masukkan saja. Aset tetapnya berapa sih? Aset tetap itu dari harga pasar. Harga pasar saat itu, harga pasar aset 16 juta. Kita masukkan ke sini. Kemudian piutang angsuran. Piutang angsuran itu sisanya berapa? Sisanya 15 juta. Ini piutang angsuran atau nilai buku yang belum terbayarkan. Atau sisa angsuran yang belum terbayarkan itu senilai 15 juta. Nah, berarti laba kita berapa kalau gitu Bu? Laba kita senilai 1 juta karena selisih antara nilai pasar dan nilai buku itu sebesar 1 juta. Berarti itu kita akui sebagai laba pemilikan kembali. Walaupun kredit macet, kita tetap mendapatkan laba. Oke? Ini menggunakan metode diakui seluruhnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berhitung mengenai metode diakui secara proporsional. Ini agak jelimet ya yang proporsional. Makanya kalian harus fokus. Ini silahkan sambil dicoret-coret biar paham. Kita mulai berhitung nih di laba diakui secara proporsional. Ini ada persentase laba kotor. Nah, persentase laba kotor ini ada 5 juta dibagi 45 juta dikali 100%. Ini ketemunya 11,11%. Ini ya. Ini persentase laba kotor. Nih, 45 juta itu kita masukkan di sini ini. Kemudian ini 5 juta kan selisihnya ya kan, selisihnya antara HPP sama harga jual ini itu kan 5 juta ya kan, berarti 5 juta dibagi 45% kali 45 juta kali 100% ketemunya 11,11%. Nih 5 juta ini dari ini ya, maaf. Ini loh, harga jualnya kan 45 juta, HPP kan 40, berarti kan laba kita 5 juta.
Nah, 5 juta kita masukkan ke sini. 5 juta itu dibagi 45 juta dari harga jual. Dari harga jual nih. Dari harga jual kita masukkan dikali 100%, berarti ketemu 11,11%. Nah, realisasi laba, kemudian realisasi laba di sini 30 juta kali 11,11%. Nah, ini ketemunya 3.330.000 nih ya, realisasi laba. Kenapa realisasi laba? Yaitu dari 45 itu dikurang harga jual dikurangi sama nilai bukunya. Ini ketemunya ini 30 juta ya kan. Jadi dikali 11,11% ketemu berarti 3.330.000 itu laba penjualan. Nah, selisih labanya, selisih laba berarti 5 juta dikurangi 3.330.000. Ketemunya 1.670.000, kita akui sebagai aset gagal. Ini aset gagal, kita akui aset gagal ya kan. Oke, lanjut. Ini ada perhitungan lagi harga jual. Nah, harga jual itu 45 juta. Berarti kemudian dikurangi uang mukanya 20 juta. Kemudian piutang angsuran, berarti sisa piutang angsurannya berapa? Sisa piutang angsurannya 25 juta ini. 25 juta, kemudian pokok yang sudah dibayar itu 10 juta ya kan, yang sudah dibayarkan, perhitungan di depan ini loh. Ini kan pokok yang sudah dibayar 10 juta. Kemudian laba aset yang gagal. Laba aset yang gagal itu berapa? Ini tadi kita udah berhitung, itu 1.670.000. Nah, ini kemudian ketemu nilai buku. Nilai buku yang baru berapa? Berarti nilai bukunya yang baru ini dari 25 juta ini kita kurangi 10 juta dan kita kurangi 1.670, berarti ketemu 13.330.000. Oke. Nah, harga pasar aset sudah ditentukan di awal ya, sama kayak metode seluruhnya, itu senilai 16 juta. Kemudian laba pemilikan kembali, berarti selisih antara nilai buku dan nilai pasar. Selisihnya berapa? Selisihnya 2.670.000. Oke. Ini ya ketemu. Kemudian kita bikin jurnal. Jurnalnya sama kayak yang metode seluruhnya, cuman ya bedanya ini di sini. Ada laba belum direalisasi. Ini ya belum direalisasi. Ini yang Ibu udah wanti-wanti di awal, itu bedanya di sini, laba belum direalisasi. Oke. Ini yang saat penjualan itu ada kas, piutang angsuran pada aset tetap dan laba belum direalisasi. Nah, ini sama persis nominalnya kayak yang laba metode seluruhnya, nominalnya sama, cuman bedanya di laba belum direalisasi. Ini perlu digarisbawahi nih. Kemudian yang pengembalian, ini ada aset tetap, kemudian laba belum direalisasi pada piutang angsuran, laba pemilikan kembali, dan laba penjualan. Nah, kalian nominalnya tinggal memasukkan dari perhitungan yang sudah dihitung di slide sebelumnya. Ini makanya harus benar-benar teliti, kalau perhitungannya salah, di jurnal juga salah. Makanya harus benar-benar teliti saat perhitungan. Ini ya, tinggal diposting ke sini nominalnya. Oke. Nah, kemudian lanjut, kita akan membahas mengenai tukar tambah atau trade in. Nah, di sini di mana dalam hal ini seperti Ibu contohkan, misal kita tuh kayak membeli motor, kita beli mobil, tapi itu secara kredit ya kan. Nah, di tengah jalan kita ingin menukar tambah, kita pengen ganti motor atau ganti mobil lah, udah bosen kayak gitu kan. Ya udah, itu namanya tukar tambah atau trade in. Nah, di mana di sini nanti kita akan gimana caranya menghitung perhitungan akuntansi kalau nanti dilakukan trade in atau tukar tambah. Nah, langsung saja Ibu langsung kasih case atau contohnya biar kalian paham. Dimana di sini Ibu kasih contoh itu ada PT Yamaha. Nah, PT Yamaha itu
menjual motor baru kepada Tuan Dani. Nah, di mana Tuan Dani itu menyerahkan motor miliknya sebagai uang muka. Kesepakatan antara kedua belah pihak antara lain, berarti di sini intinya Tuan Dani itu pengen menukar motornya dengan motor baru kayak gitu kan. Nah, berarti di sini Tuan Dani itu harga motornya itu dinilai sebesar 3 juta. Itu nilai motor bekasnya Tuan Dani. Kemudian dia ingin tukar tambah atau trade in dengan motor baru. Nah, harga motor barunya itu senilai 12 juta. Kemudian harga pokok motor baru tersebut 10 juta. Nah, dalam hal ini PT Yamaha itu akan menjual kembali motor bekasnya Tuan Dani dengan kemungkinan itu ada biaya servis itu 500.000. Kemudian harga jual kembalinya itu 5 juta. Kemudian ada laba kotor rata-rata penjualan itu 25%. Itu keterangannya. Nah, kemudian di sini kita akan mulai berhitung. Ini ada perhitungan perkiraan harga pokok motor bekas. Nah, harga jual motor berapa sih? Tadi berapa? Di awal 5 juta, oke. Kemudian persentase laba kotornya. Nah, persentase laba kotornya berapa? Persentase laba kotornya kan 25%. Berarti dikalikan aja 5 juta kali 25%. Ketemunya kan 1.250.000 ya kan. Kemudian biaya servis. Biaya servis ini 500.000. Oke, jadi ini laba kotor itu dari 25% kali 5 juta. Silakan dicatat, 25% kali 5 juta. 25% dari mana, Bu? Dari ini, dari keterangan di contoh kasus di soal. Itu ketemunya ini, kemudian biaya servis 500.000 dan totalnya kemudian 1.750.000. Nah, perkiraan HPP. Perkiraan HPP berarti berapa? 5 juta dikurangi 1.750.000, ketemulah 3.250.000. Dan harga pertukaran itu yang awal itu kan dinilai 3 juta. Berarti cadangan selisihnya berapa? Cadangan selisihnya 250.000. Nih ya. Oke, kita di sini akan buat jurnal penjualan tukar tambah. Nih, jurnalnya cuma satu ya. Ini ada motor lama. Kemudian piutang angsuran pada motor baru, laba, dan cadangan selisih harga pertukaran. Nah, motor lama itu ada berapa harganya? Motor lama kita akui ini senilai 3.250.000. Nih ya, 3.250.000. Kemudian piutang angsuran. Piutang angsurannya berapa sih? Piutang angsurannya sisanya itu 9 juta. Nih ya, 9 juta. Kemudian kenapa 9 juta, Bu? Karena 9 juta itu dari ini harga motor baru kan 12. Nah, 12 juta itu dikurangi motor bekas, karena kan motor bekas itu dianggap sebagai uang muka, sehingga 12 juta itu dikurangi 3 juta. Nah, berarti nominalnya berapa? Nominalnya 9 juta, oke. Ini ada motor baru berapa? Motor baru 10 juta nih ya, dari HPP nih, harga pokok motor baru 10 juta kita masukkan. Kemudian labanya 2 juta dan cadangan selisih harga pertukarannya 250.000. Oke, sampai sini silahkan nanti dipelajari lagi ya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.